Ya, gue baru aja berhasil dibikin gemes, baper, dan kebutuhan gula atau yang manis-manis di bulan ini tuh langsung terpenuhi ya oleh film yang satu ini. Judulnya Secret Untold Melody. Aduh, gue tuh paling gak tahan ya kalau misalkan dikasih romance, fantasy yang secara timing, dialog, adegan gemes-gemes, terus konflik, terus solusinya rapet banget. Seperti film yang satu ini tuh gue gak tahan sih, beneran kayak anjir ini lucu banget gitu. Aduh, walaupun ya gue cukup menyayangkan film ini tuh kurang sempurna, dikit lagi nyaris gitu. Cuma gara-gara eksplorasi side characters atau karakter-karakter atau tokoh-tokoh sampingannya tuh gak terlalu dieksplor gitu. Gue kayak menyayangkan di situ aja gitu. Tapi di luar dari itu semua, dua karakter utamanya, romance-nya mereka seperti apa, tarik ulurnya, kejutan atau unsur fantasinya tuh kayak gimana, di reveal-nya tuh keren banget gitu. Pengen gue bahas ya di video kali ini gitu. Tapi sebelum kesana, gue pengen bacain dulu sinopsisnya seperti biasa. Jadi ceritanya, ada seorang pianis dan pelajar ya bernama Yujun. Jadi setelah mengalami sebuah insiden, dia pergi ke Korea Selatan atau pulang lah ya ke Korea Selatan dan melanjutkan studinya di sebuah kampus atau universitas jurusan musik ya gitu. Tapi suatu ketika dia jatuh cinta pada pandangan pertama kepada seorang cewek yang sedang memainkan sebuah piano dan melodinya tuh indah banget gitu. Jadi begitu dia lihat siapa nih yang main pianonya gitu, dia tatap-tatapan, ketemu gitu ya, matanya ketemu, saling lihat-lihatan, wah ini cantik banget gitu, wah ini personality-nya menarik gitu. Dia jadi penasaran, dia coba interaksi dan lain sebagainya, PDKT dah tuh sampai ke akhir film, terus kayak ada konflik segala macam. Dimulainya tuh di situ gitu. Gue nggak pengen spoiler ya, tapi gue pengen disclaimer sedikit di video kali ini. Jadi ternyata film ini tuh diadaptasi dari film Secret, judulnya Secret tahun 2007 yang diperankan oleh Jae Cho gitu. Jadi buat yang udah tahu filmnya mungkin ya udah tahu lah ya plot twistnya seperti apa. Jadi jangan di spoiler. Buat gua belum pernah nonton. Jadi begitu gua nonton Secret Untold Melody, bener-bener completely new. Gua nggak tahu apa-apa. Gua pas cobain, ih gila gemes banget gitu. Oke, kita langsung masuk ke poin pertama yang gua suka banget dari film ini. Jadi film ini tuh secara cerita itu bener-bener simple banget gitu. Mungkin karena adaptasi dari film tahun 2007-an ya. Jadi secara formula cerita tuh bener-bener sederhana aja gitu. Kita nggak usah mikirin terlalu ribet atau gimana-gimana banget konflik antar karakternya. Tapi di sini fokusnya tuh si Yujun jatuh cinta sama seorang cewek bernama Jung-a. Yujun diperanin sama Do Kyung-so, Jun-a diperanin sama Wo Jin-a. Mereka tuh ya di sekitaran kampus aja interaksinya gitu, sambil dikasih lihat kira-kira plantingan plot twistnya, fantasinya tuh di mana sih gitu. Jadi nggak cuma dari perintilan dialog-dialog kecil, tapi ada beberapa adegan tuh yang kok tiba-tiba dia lari ke sana, kok tiba-tiba dia kelakuannya begini, kok tiba-tiba dia lihat foto yang ini reaksinya kayak gimana gitu. Itu kecil-kecil banyak di awal. Begitu di akhir tuh udah kebuka, udah keungkap ya twistnya seperti apa. Oh udah deh, langsung pelan-pelan tancap gas lagi sampai klimaksnya yang wah seru banget gitu. Itu gue suka banget formula cerita seperti itu. Nah, poin kedua yang gue suka dari film ini adalah acting atau chemistry-nya Do Kyung-so sama Wo Jin-a. Aduh, gue tuh bener-bener gemes ya. Jadi penggambaran karakter si Yujun yang diperankan oleh Do Kyung-so, dia tuh kan adalah orang yang setelah mengalami sebuah insiden pulang ke Korea Selatan, tapi dia tetap punya desire, punya keinginan untuk bermain piano gitu. Jadi ada fase di dalam hidupnya tuh dia resisten terhadap main piano, tapi begitu dia mulai jatuh cinta sama si Wo Jin-a, ya dikasih lihat tuh momen gemesnya tuh seperti apa. Momen gemesnya tuh macam-macam. Ada yang masih canggung, ada yang masih jaga jarak, ada yang kayak matanya tuh kemana-mana gitu kayak tapi begini gitu. Itu gemesin banget sumpah, gue nggak bohong. Nah, terus diimbangin sama Wo Jin-a yang beranin jadi Jung-a. Jung-a-nya nih bener-bener kayak apa ya bilangnya ya, ya gue tertarik juga sih sama lu gitu. Terus kasih kode-kode dan lain sebagainya. Ih gila gemes banget sumpah, gak bohong gue. Itu bener-bener rapet banget di awal. Nah, begitu udah mulai masuk konfliknya, mulai keungkap apa sih yang sebenarnya terjadi, kenapa yang satu menahan perasaan, kenapa yang satu sampai sepenasaran itu. Nah, itu chemistry-nya atau situasi karakter atau konfliknya tuh beda lagi gitu. Si Do Kyung-so ini kayak menahan amarah tapi masih cinta. Gimana sih kayak menahan amarah tapi masih cinta tuh wajahnya harus digambarkan seperti ya yang ada di film ini gitu. Sebaliknya si Wo Jin-a nih sebagai Jung-a, ya dia cinta tapi menahan rahasia gitu. Jadi ya udah deh kayak tarik ulur aja tuh sampai diabetes
gue sebagai penonton. Gue suka banget di situ, chemistry-nya bener-bener top banget nih. Gue suka banget sih, asli gak bohong. Nah, poin ketiga atau poin terakhir yang gue suka dari film ini ada dari segi aspek teknis visual dan audionya. Tapi kayaknya sih kalau dari segi drama mungkin standar lah ya. Gue tuh sangat apresiasi ketika adegan filmnya tuh lagi nunjukin momen musikalnya. Jadi musikalnya ini kan si Do Kyung So sebagai Yoo-jun ya, dan si Jung A juga, mereka tuh masing-masing kan bisa main piano. Ada beberapa momen yang mereka tuh lagi mainin piano. Nah, ketika mereka mainin piano, itu sinematografinya bisa berubah total. Gue nggak ngerti itu, kayak wah ini hebat banget treatmentnya. Jadi buat ngegambarin keseruan tapi nggak spoiler, coba bayangin si Yoo-jun lagi main piano. Kayaknya sih di salah satu trailer atau TV spotnya tuh ada deh gitu. Ketika dia main piano, sinematografinya tuh bahkan bisa mengikuti tempo atau kecepatan lagu atau musik yang lagi dimainin gitu. Jadi kalau lagi cepet, pergerakan kameranya tuh cepet, terus editingnya gonta-ganti angle-nya gitu. Misalkan angle di tangan, angle wajah dia disorot dari depan piano, terus dari samping pianonya lagi, dan lain sebagainya. Itu kayak rotasi atau kayak variasinya tuh bener-bener mulus-mulus banget, dan gue sangat suka sih gitu. Dan ada satu main piano di klimaks sih ya, itu paling gongnya sih gitu, kayak wah ini seru banget gitu. Kalau misalkan tahu adegan seperti apa, pertaruhannya kayak gimana, terus ngelihat treatment atau cara mereka mainin kameranya, itu sih top banget. Gue bener-bener suka gitu, gue gak bohong sih gitu. Oke. Nah, tapi menurut gue ya, ada satu kekurangan dari film ini. Film ini tuh tidak memberikan cukup ruang yang banyak ke side characters-nya. Padahal di beberapa dialog sama tokoh utamanya ya, ke si Yoo-jun, itu ada beberapa pelantingan-pelantingan yang sebenarnya potensial dan cukup menarik gitu. Jadi Yoo-jun ini kan digambarkan sebagai sosok yang habis kena insiden, dia kayaknya enggan bermain piano, tapi ketika jatuh cinta pada pandangan pertama mulai coba main piano lagi. Dan dia tuh ya namanya anak muda ya, film ini tuh mencoba mencari celah definisi dari cinta tuh seperti apa sih gitu. Nah, ketika dia mengeksplor definisi cinta, dia tuh berinteraksi sama bapaknya, dia berinteraksi sama ibunya, dia berinteraksi sama orang yang lain gitu. Jadi sebenarnya ada nih side character yang bermain atau punya waktulah berinteraksi sama si Yoo-jun, tapi itu bener-bener dikekep, dirapetin gitu, dipadetin. Kalimat-kalimatnya muncul tuh kadang komedik, kadang 1-2 kalimat untuk menggerakkan ke adegan selanjutnya. Dia nih nanti reaksinya ke si Jung A bakal seperti apa gitu. Padahal di beberapa selipan kalimat ini tuh kayak kasih sebuah backstory yang nggak bener-bener dieksplor dan meyakinkan gua sebagai penonton bahwa film ini tuh lebih dari sekedar cinta pandangan pertama gitu. Jadi bilangnya gimana ya, cerita utamanya gue suka banget cerita romance fantasinya, tapi ketika film ini tidak didukung dengan adegan-adegan di luar dari percintaan romance ini, jadi kayaknya secara keseluruhan filmnya tuh belum bener-bener utuh kasih sesuatu yang memorable di kepala gue gitu. Jadi ya yang gue inget bener-bener cuma 2 karakter utamanya aja setelah selesai gue nonton gitu. Ketika gue coba inget-inget lagi side charactersnya, ya paling yang nyantol di kepala gue adalah momen komedinya gitu. Jadi kayak celutukan-celutukan bapaknya ke si Yoo-jun gitu sebagai bapak anak gitu, gimana sih, terus kayak salah satu backstory ibunya seperti apa, terus kayak ada sosok cewek yang lain lagi gitu. Jadi ya di situ aja sih menurut gue gitu. Cuman gue ngerasa kalau misalkan kalian sebagai penonton yang memang suka atau lebih seneng, ya fokus aja di 2 karakter utama, kalian bakal suka banget sama film yang satu ini. Ketika kalian mungkin ya ada yang mirip-mirip sama gue lah ya, kayak gue ngelihat tapi kok karakter pendampingnya kurang dieksplor ya gitu. Jadi bener-bener mendefinisikan film ini sebagai ya kalau namanya jatuh cinta, dunia tuh milik berdua gitu. Kalau misalkan kalian kurang ke sana mungkin bisa kurang enjoy. Tapi ya di luar dari itu semua, film ini tuh sangat menyenangkan gitu. Oke, that's it, itu aja dari gue Raya pamit undur diri. Sampai jumpa di video dari habis nonton film selanjutnya. Kalau misalkan ada yang udah nonton film yang satu ini, boleh banget ya tulis di kolom komentar pendapat kalian soal film yang satu ini gimana gitu. Oke, bye-bye semua. Thank you.